Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai etika keilmuan dalam iptek yang beranggotakan oleh saya sendiri, Firdanur Fauzia, dan rekan saya, Fahma Asar. Berikut adalah paparan penjelasan dari kami. Pengertian etika ilmu pengetahuan adalah etika yang dipertanggungjawabkan secara rasional pada ilmu pengetahuan, berkaitan erat dengan hakikat, proses pembentukan, lembaga yang memproduksi ilmu lingkungan yang kondusif dalam pengembangan ilmu maupun moralitas dalam memperoleh dan mendayagunakan ilmu tersebut. Terdapat 4 faktor-faktor yang mempengaruhi etika ilmu pengetahuan, yakni etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari mengenai penilaian moral, yang mencakup penilaian benar dan salah, baik dan buruk, dan juga sebagainya. Lalu moral. Moral adalah tindakan yang memiliki nilai. Misalnya sesuatu yang bermoral, berarti sesuatu itu tindakannya bernilai positif, begitu pula sebaliknya. Lalu ada norma. Norma berarti sesuai dengan peraturan yang berlaku secara hukum. Dan kesusilaan berarti tindakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Pada etika ilmu pengetahuan terdapat problem. Problem berarti permasalahan atau kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Berikut adalah problem pada etika ilmu pengetahuan yang terjadi pada bidang iptek. Pada awalnya, internet diciptakan untuk memberi pengetahuan atas segala hal di dunia ini, termasuk memberikan data, memudahkan pekerjaan manusia, menyimpan data, dan lain sebagainya. Namun, lambat laun disalahgunakan oleh manusia itu sendiri, seperti hal-hal yang tidak baik. Contohnya, peretasan data, pencurian data keuangan, penculikan, pornografi, perundungan, dan lain sebagainya. Hal itu merupakan permasalahan pada etika ilmu pengetahuan dalam iptek. Sama halnya dengan ilmu pengetahuan merupakan hal yang baik, namun lambat laun juga terjadi problem seperti disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Ilmu terbagi menjadi dua, yakni bebas nilai dan tidak bebas nilai. Maksudnya bebas nilai adalah ilmu tersebut bersifat abstrak dan tak stagnan. Maksudnya itu dapat berkembang seiring berjalannya waktu tanpa merujuk pada hukum tertentu. Sedangkan ilmu yang tidak bebas nilai adalah ilmu tersebut pasti dan stagnan, seperti ilmu matematika. Berikut adalah sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh ilmuwan. Pertama, mudah mengubah pendapat atau opini, yakni ilmuwan wajib mengubah pendapatnya jika ditemukan pembenaran dari penelitiannya tersebut oleh orang lain yang meneliti hal yang sama. Kedua, loyal terhadap kebenaran. Ketiga, objektif, kritis, dan rasional. Keempat, pragmatis dan netral. Maksud pragmatis adalah peneliti berharap benefit atas penelitiannya tersebut sehingga akan memberikan dampak untuk dirinya sendiri dan juga para pembacanya. Kelima, enggan mempercayai tahayul, menyukai penjelasan ilmiah, selalu meragui suatu hal sehingga berharap untuk diteliti ulang untuk mendapatkan hasil yang pasti. Lalu, percaya pada pemecahan masalah, selalu merasa tidak puas atas penelitiannya sehingga selalu melengkapi penelitian miliknya, mengetahui perbedaan solusi dan hipotesis, dan menyadari perlunya asumsi, menghargai struktur teoritis, dan juga suka pada sesuatu hal yang baru. Baik, selanjutnya adalah ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian ilmiah. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui langsung dari pengalaman, berdasarkan panca indera, dan diolah oleh akal budi secara spontan. Pada intinya, pengetahuan bersifat spontan, subjektif, dan intuitif. Pengetahuan berkaitan erat dengan kebenaran, yaitu kesesuaian antara pengetahuan yang dimiliki manusia dengan realitas yang ada pada objek. Ilmu pengetahuan
dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan fisis kuantitatif atau yang sering disebut dengan pengetahuan empiris. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan formal kualitatif yang sering disebut dengan pengetahuan matematis. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan metafisis substansial atau sering disebut dengan pengetahuan filsafat. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam pelaksanaan metode ilmiah harus melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua yaitu mengumpulkan keterangan, dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis. Yang keempat yaitu menguji hipotesis dengan melakukan penelitian. Lalu dilanjutkan dengan menganalisis data. Lalu dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan, dan yang terakhir adalah menguji kesimpulan. Selanjutnya yaitu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah didefinisikan sebagai rangkaian pengamatan yang sambung menyambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Suatu penelitian harus memenuhi beberapa karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Umumnya ada 4 karakteristik. Yang pertama yaitu sistematik. Maksudnya adalah penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar. Yang kedua yaitu logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Yang ketiga adalah empirik, yaitu suatu penelitian didasarkan pada pengalaman sehari-hari, yaitu fakta. Dan yang terakhir adalah replikatif. Artinya, suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Selanjutnya yaitu sifat, pola pikir, dan karakteristik metode ilmiah. Sifat metode ilmiah ada 3. Yang pertama efisien, terbuka, dan teruji. Efisien maksudnya adalah penggunaan sumber daya, baik itu tenaga, biaya, dan waktu harus efisien. Terbuka maksudnya adalah metode ilmiah dapat dipakai oleh siapa saja. Dan teruji maksudnya prosedur metode ilmiah harus logis dalam memperoleh keputusan. Selanjutnya yaitu pola pikir. Ada 2, yang pertama induktif dan yang kedua adalah deduktif. Induktif maksudnya pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan deduktif merupakan pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu karakteristik. Karakteristik metode ilmiah ada 5. Yang pertama adalah bersifat kritis dan analitis. Maksudnya adalah metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Yang kedua adalah bersifat logis, artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah. Kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Yang ketiga yaitu bersifat objektif, artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Yang keempat yaitu bersifat konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah bersifat empiris, artinya metode yang dipakai berdasarkan pada fakta di lapangan. Baik, selanjutnya adalah sarana berpikir ilmiah. Sarana ilmiah
pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Sarana ilmiah merupakan alat yang membantu kita dalam mencapai suatu tujuan tertentu, atau sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kaitan kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Pada filsafat ilmu, hakikatnya sarana berpikir ilmiah terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah matematika, yang ketiga adalah statistik, dan yang terakhir adalah logika. Bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi antar manusia. Sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Fungsi bahasa ada 2. Yang pertama dilihat dari filsafat bahasa dan psikolinguistik, yaitu bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan jika dilihat secara sosiolinguistik, bahasa merupakan perubahan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu matematika. Fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa, yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Matematika digunakan sebagai salah satu sarana kegiatan ilmiah, yaitu meliputi sarana berpikir ilmiah, matematika sebagai bahasa, dan sebagai berpikir deduktif. Yang ketiga yaitu statistik. Kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Statistika dan cara berpikir induktif ilmu merupakan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Dan mengenai langkah-langkah dalam kegiatan keilmuan, itu terdapat beberapa rincian. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah hipotesis, yang ketiga adalah ramalan, dan yang terakhir adalah pengujian kebenaran. Selanjutnya yaitu logika. Logika merupakan sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Logika merupakan satu atau lebih kata yang memiliki arti tertentu, serta memberikan contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Berpikir membutuhkan jenis-jenis pemikiran yang sesuai, dan sebagai perlengkapan ontologisme, pikiran kita dapat bekerja secara spontan, alami, dan dapat menyesuaikan fungsinya. Selanjutnya, yaitu tugas-tugas ilmu pengetahuan dan penelitian. Ada 5. Yang pertama adalah deskripsi, yang kedua menerangkan, yang ketiga menyusun teori, yang keempat prediksi, dan yang terakhir adalah pengendalian. Deskripsi bertugas untuk menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Sedangkan menerangkan bertugas untuk menerangkan secara terperinci kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa. Yang ketiga yaitu menyusun teori, bertugas untuk mencari dan merumuskan hukum-hukum tata hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Yang keempat yaitu prediksi, bertugas untuk membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa yang bakal muncul bila keadaan tersebut tidak dicegah dan diatasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian, bertugas untuk melakukan tindakan guna mengatasi keadaan atau gejala yang akan muncul.
Selain 5 poin di atas, tugas ilmu pengetahuan dan penelitian yang paling utama adalah spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, bahwa semua hal yang terjadi adalah atas kehendaknya dan kebesarannya, tersurat dan tersirat di alam semesta ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.